Kalau makan kurang garam gula rasanya pripun Bapak Ibu? Ya rasanya pasti hambar ya, hambar, nggak nikmat, nggak segar gitu. Nah, tapi dibalik garam dan gula itu sendiri ada risikonya, terutama untuk penderita diabetes dan hipertensi. Nah, yang harus kita pahami adalah sehat tidak harus hambar. Nah, mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya biar tetap sehat, tapi kalau makan itu tidak hambar. Nah, kenapa harus dikurangi? Garam itu kalau konsumsinya berlebih dapat menyebabkan penyakit hipertensi tinggi. Layarnya putih itu, nanti efek jangka panjangnya stroke, kemudian penyakit jantung. Terus kenapa kok gula juga harus dibatasi? Kalau konsumsinya berlebih menyebabkan diabetes, gula, obesitas atau kegemukan dan komplikasi metabolik lainnya. Data dari WHO atau World Health Organization itu konsumsi garam yang ideal itu maksimal kurang dari 5 gram per hari atau kurang dari 5 sendok makan satu hari. Dan gula tambahan itu kurang dari 50 gram per hari. Nah, faktanya sebagian besar garam dan gula itu berasal dari makanan olahan. Kadang kita nggak sadar kalau ternyata konsumsinya sudah berlebihan, terutama makanan-makanan kemasan, minum-minuman kemasan, makanan ringan, minuman instan, minuman botol-botol itu. Makanya kita penting harus lihat komposisinya. Ternyata kita sehari itu cuma kurang dari 50 untuk gula dan kurang dari 5 untuk garam. Nah, komposisi di setiap makanan, di setiap minuman itu kan sudah tercantum, oh gulanya dalam satu kemasan, dalam satu botol ini biasanya berapa. Kalau saya beliin susu kotak kecil itu yang rasa-rasa itu, oh ternyata gulanya tinggi banget. Kalau yang plain, yang putih itu enggak ada gula. Merek-merek tertentu itu beda rasa, beda kandungannya, seperti itu. Dan ini penelitian tahun 2021 menunjukkan pengurangan bertahap terhadap konsumsi gula dan garam efektif menurunkan resiko kardiometabolik, menurunkan resiko penyakit kardio atau penyakit jantung dan penyakit-penyakit metabolik. Dan penelitian tahun 2020 menekankan bahwa ada hubungannya konsumsi gula dengan penyakit kronis. Makanya penting pembatasan konsumsi gula dan garam ini. Nah, masalah-masalah yang sering terjadi untuk konsumsi garam itu kita terlalu banyak menggunakan garam dapur. Kemudian sekarang ada MSG, kaldu instan, terus makanan-makanan instan seperti mie instan, makanan yang sudah diproses tinggal goreng, sosis, nugget, frozen itu ternyata tinggi akan garam. Kemudian gula, teh manis setiap hari, ginastal 1 gelas sehari, kopi gulanya banyak, kemudian kue dan biskuit, minum-minuman kemasan. Kadang kita nggak sadar, cuman sedikit, cuman nyomot gitu. Nyomotnya sedikit, tapi setiap hari. Minumnya sedikit, saya cuma minum teh pagi tok, tapi setiap hari. Nah, itu kadang kita nggak sadar, ternyata konsumsi harian kita itu sudah berlebihan. Nah, kenapa sulit menguranginya? Tadi ya, kita sudah terbayang-bayang, pun gak
gak asin, gak enak, gak lagi ya gak enak, nanti hambar, nanti agak semangat makannya. Nah, itu karena kita terbiasa dari kecil dan lidah itu merasa ketagihan, kurang garam, hambar, kurang gula, pahit. Padahal lidah itu bisa dilatih. Jadi kita harus ada kemauan untuk mengurangi. Dan lama-kelamaan lidah itu akan terbiasa. Kenapa kok susah? Ya karena lidah kita sudah terbiasa dari kecil konsumsi garam sama gulanya. Membetah kudu dinastal, lagi panas kental. Sayur gorengnya kudu asin seperti itu. Terus gorengan asin sisa. Nah, padahal lidah itu bisa dilatih ulang kurang lebih 2-4 minggu. Jadi semakin dikurangi, lama-kelamaan akan terbiasa. Lama-kelamaan rasa ketagihan dari lidah itu juga akan terbiasa. Nah, prinsip utamanya yang pertama, kurangi bertahap, jangan mendadak. Misalnya aku biasanya ngeteh segelas, gulanya 2 sendok, coba mulai besok, mulai hari ini 1 sendok, 1 minggu 1 sendok gitu. Oh ya nggak apa-apa, udah mulai terbiasa. Oh ya teh mondo tuh, dari ginasta jadi teh mondo. Terus minggu depannya ganti, gulanya seberapa nih nyoba. Terus minggu depannya lagi gulanya setengah, lama-lamaan teh tawar seperti itu. Kemudian karena itu kurangi sedikit-sedikit saat masak. Jadi pelan-pelan tapi konsisten, jangan langsung. Biasanya aku ginastel terus tanpa gula, biasanya terus pahit, gak enak gitu. Nah itu yang nanti malah jadi gagal dalam proses untuk mengurangi gula sama garamnya. Ya jangan langsung tambah garam. Biasanya yang paling sering tuh misalnya jajan soto atau bakso gitu langsung ditambah garam, tambah kecap, tambah garam, padahal kecap tidak ada garamnya. Terus padahal kan dari kuah soto itu udah ada gurihnya, yang masak juga pasti udah pakai garam, tapi karena menuruti selera kita, menuruti kebiasaan kita, tambah kecap, tambah garam seperti itu. Dari kebiasaan belum makan sudah tambah garam. Nah ini gunakan bumbu alami, ini adalah kunci dari rasa enak. Jadi bumbu-bumbu alami, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemudian menggunakan rempah-rempah, ketumbar, ada daun salam, dan penggunaan jeruk nipis juga ini meningkatkan persepsi rasa. Nah ini fakta yang menarik ya, jadi interaksi rasa antara asam sama aroma itu meningkatkan rasa asin. Jadi otak itu kayak termindset, kalau rasanya asam sama baunya wangi itu udah jadi rasa asin sendiri seperti itu. Dan semakin banyak bumbu, rasa tetap kuat walaupun garam dikurangi. Jadi sekarang ya masak itu udah banyak yang instan, bumbu-bumbu instan. Nah itu coba pakainya bumbu-bumbu alami, pakai bawang putihnya olah sendiri, walaupun sekarang sudah ada bawang putih bubuk seperti itu. Kunyitnya pakai kunyit sendiri di blender, walaupun sudah ada kunyit bubuk seperti itu. Karena dari komposisinya itu pasti ada natriumnya. Natrium itu adalah garam. Dan gunakan rasa asam segar, penggunaan jeruk nipis, lemon, cuka atau asam jawa membuat makanan terasa lebih nendang tanpa garam yang banyak.
Jadi otak itu akan merasakan oh rasanya udah mantap ini, walaupun penggunaan garamnya itu tidak banyak. Nah, manfaatkan umami atau rasa gurih alami. Ini penggunaan kaldu ayam rumahan. Jadi ayam yang direbus lama, terutama ayam kampung, nah itu kan akan menghasilkan kaldu. Kemudian tulang sapi atau kadang udang, kulit udang, kepala udang yang direbus, nah itu juga bisa jadi kaldu alami. Kemudian kaldu dari jamur, kaldu dari tomat, ya, dan kaldu dari ikan segar. Nah, membuat makanan tetap gurih walau rendah garam, karena rasa gurih atau umami ini juga menggantikan sebagian garam. Gurih alami lebih sehat daripada penyedap instan. Penyedap instan ini kandungan natriumnya sangat tinggi seperti itu. Jadi bisa membuat kaldu-kaldu rumahan seperti itu. Jadi kita bikin sop atau misalnya kuah bakso seperti itu, karena kan ada bumbu kuah bakso instan, nah itu mending dari tulang sapi seperti itu. Dan teknik memasak yang tepat. Nah, mulai mengurangi goreng-gorengan. Jadi memasak dengan teknik dipanggang, ditumis atau grill ini meningkatkan rasa alami. Jadi misalnya ayam panggang atau ayam tumis atau ayam grill itu rasa ayamnya itu lebih keluar. Nah, tumis itu nanti wanginya lebih keluar. Kemudian diolah dengan dipanggang itu nanti lebih gurih, dan dikukus itu akan lebih alami. Nah, karena teknik memasak ini mempengaruhi persepsi rasa, dan jangan terlalu banyak air karena nanti rasa dari makanan itu sendiri malah hilang dan jadi hambar. Kemudian kombinasi rasa yang tadi ya, gurih, asam, sama bumbu aromatik seperti itu, misalnya daun salam, jadi wanginya itu lebih keluar. Kalau ketika kita mau makan ada bau makanan itu kan meningkatkan selera makan seperti itu. Nah, kayak sop dari kaldu alami ditambahi perasan jeruk nipis dan daun bawang, nah itu kan meningkatkan selera makan. Kemudian juga struktur makanan mempengaruhi intensitas rasa. Jadi dari olahan dipanggang, ditumis, atau digrill seperti itu juga akan mempengaruhi intensitas rasa ketika kita mau konsumsi makanan. Jadi coba mengurangi goreng-gorengan dan natrium atau garam itu sendiri dengan mengganti cara kita mengolah makanan itu. Nah, ini alternatif gula sehat. Nah, buah segar sebagai pemanis alami, kayu manis atau vanila untuk meningkatkan rasa manis. Karena dengan pengganti gula ini membantu mempertahankan rasa. Jadi kalau tubuh itu tetap butuh gula untuk metabolisme, untuk tenaga. Tapi tadi karena konsumsinya kurang dari 5 gram sehari, itu bisa didapatkan dari buah segar. Nah, itu kan juga misalnya makan kita tuh udah mengurangi garam, mengurangi gula, ditutup dengan buah segar seperti itu. Jadi makannya itu tetap semangat. Terus makannya juga kalau misalnya ada buah segar kan jadi warna-warni. Jadi komposisi dalam sekali makan itu sudah bervariasi. Dan kandungan natrium dan gulanya tetap terkontrol karena kita menggunakan gula alami dari gula-gula yang didapatkan dari buah. Terus kalau misalnya minum teh yang tadi diganti dengan kayu manis atau madu, dia ada beberapa tips. Nah, ini pemanis alami dari buah segar, dari misalnya beri, kemudian pisang, apel,
Nah, kemudian penggunaan madu ini juga sebagai pengganti gula pasir. Nah, misalnya biasanya teh manis dinasel, gula pasirnya diganti dengan madu alami, madu yang 100% murni. Nah, itu kan juga meningkatkan daya tahan tubuh juga, manfaatnya juga banyak. Tapi kita tetap dapat rasa manisnya. Kemudian kurma itu juga pemanis alami yang tidak hanya manis tapi juga tinggi serat dan juga nutrisi. Nah, ini bisa kurma itu direndam air putih semalaman, terus besok paginya diminum seperti itu. Jadi misalnya kita pengen minum manis, bisa dicampurkan dengan teh atau diminum langsung, itu juga bisa. Kemudian minuman, nah itu air putih atau infus water. Infus water itu air putih kita kasih potongan buah-buahan, misalnya timun, lemon, jeruk, direndam, dimasukkan kulkas, kita minum besoknya seperti itu. Jadi dapat segernya, terus hidrasi dari rendaman timun sama lemon itu, seperti itu. Kemudian hindari minuman manis, minuman bersoda, jus kemasan, atau teh manis tinggi gula. Jadi tidak hanya jus kemasan ya, sekarang banyak minuman kemasan, teh kemasan. Kalau misalnya kita lagi bepergian, terpaksa pengen minum manis, ya sebaiknya bawa dari rumah. Sekarang kan udah banyak botol-botol minuman, yaitu gelas-gelas minuman. Nah, itu kita bikin dari rumah. Jadi kita tahu komposisinya, kita tahu kadar gulanya seberapa, daripada konendalan tuku. Saiki Indomaret oke, toko oke, Alfamart juga banyak. Nah, padahal itu minuman-minuman kemasan itu kandungan gulanya sangat tinggi. Bahkan kita kadang nggak ngeh. Jadi di kandungan kemasan itu 2 kali penyajian, berarti dalam satu botol itu harusnya 2 kali untuk 2 hari. Jadi tidak dalam 1 kali minum. Kalau 2 kali penyajian berarti kandungan komposisi yang tercantum itu 2 kali lipatnya, seperti itu. Jadi kita harus cermat sekarang komposisi gula, terutama minum-minuman kekinian, teh atau kopi-kopi kekinian, seperti itu kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, kemudian cemilan manis yang lebih sehat, kalau misalnya pengen coklat, ya pilihnya yang dark coklat, yang coklat murni, jangan yang ada campuran susu, campuran gula, yang manis, tentu tinggi gula seperti itu. Nah, ini kurangi gula dengan cerdas. Tadi ya bertahap dari manis, kurang manis jadi tawar. Terus ganti pemanis alami, gulanya diganti buah, gulanya diganti pisang atau kurma. Kemudian juga bisa didapatkan dari kayu manis. Nah, ini karena dari rasa manis alaminya itu tetap dapat, seperti itu. Jadi bertahap kita latih, lidah kita juga biar terbiasa. Tadi ya sudah disebutkan jelas bahwa konsumsi hariannya itu ada batasannya. Apalagi Bapak Ibu yang ada penyakit diabetes dan hipertensi, tentunya pembatasannya harus lebih ketat. Nah, terus strategi mengurangi garam. Nah, ini juga bisa menggunakan herbal segar. Ini juga olahan rempah-rempah ya, rosemary, ting, basil. Kalau di sini susah dapatnya ya, daun ketumbar seperti itu. Bumbu kering, lada hitam, cabai bubuk, jinten, bawang putih bubuk, ini juga bisa. Kemudian perasan lemon atau jeruk nipis memberi rasa segar yang kuat. Nah, ini masak sendiri.
Kalau kita masak sendiri kita kan bisa ngatur gulanya seberapa, garamnya seberapa. Kemudian makanan kaleng dan instan ini juga sering tinggi garam. Yang paling sering tuh sarden, kaleng-kaleng seperti itu, terus kornet, makanan instan, nugget, sosis gitu. Nah ini tadi juga cicipi sebelum menambah garam. Jangan langsung tambahkan garam di awal memasak. Jadi ketika kita masak itu biarkan bahan-bahan itu mengeluarkan aromanya sendiri, mengeluarkan rasanya sendiri. Jangan dari awal garamnya itu langsung dimasukkan, karena kayak misalnya kita tadi tumis ayamnya itu kan sudah ada rasa gurih sendiri. Jadi biar rasa gurihnya itu keluar, tadi ditambah rempah-rempah, ditambah bawang putih bubuk seperti itu. Jadi biar kita itu cukup dengan rasa gurih, tidak perlu ditambahkan garam dari awal memasak seperti itu. Jadi biar aroma dan rasa dari makanan itu bisa keluar sendiri. Nah ini ya tadi ya, sama dari manis kurang manis jadi tawar, gulanya diganti pisang atau kurma. Nah itu tadi bisa dicoba. Ini kan masih suasana syawal ya, mungkin kurmanya masih ada. Kurma sebelum tidur itu kita kurmanya dikupas terus direndam air putih. Besoknya itu bisa dipakai untuk misalnya campuran minum teh seperti itu. Nah itu jadi gula alami. Iya, tehnya tawar, gulanya diganti rendaman kurma itu. Dan ini langsung tambah garam, kurangi saus instan. Nah ini kita kadang nggak sadar ya, alah mau siti mau tambah saus, mau tambah kecap gitu. Ternyata misalnya kita jajan bakso, jajan mie ayam, wis bakule ngei MSG, kitanya nambah saus, kitanya nambah kecap. Nah itu udah garamnya berapa sendiri, minumnya es teh manis pisan. Itu dia memang nikmat gitu. Tapi kan kita harus mulai mengurangi dan terlalu sering mengkonsumsi seperti itu. Kalau misalnya mau olah sendiri, bikin sendiri, kaldunya alami, baksonya kita tahu komposisinya, dagingnya, campurannya seperti itu. Nah, biasakan masak sendiri dan lebih sering. Nah, terus baca label makanan. Garam tuh seringnya tidak disebutkan garam gitu, tapi natrium. Di natriumnya seberapa, dalam terus berapa kali penyajian. Kadang kalau perhatiin itu biskuit atau ciki-ciki itu 2 kali penyajian, berarti dalam satu kemasan itu misalnya natriumnya 50 gitu, 2 kali penyajian, berarti dalam satu kemasan ciki itu 100 mg sudahan garamnya seperti itu. Nah terus minum air putih lebih banyak. Dari kemarin kan selalu dibahas air putih ya, karena dia paling murah, paling sehat, membantu metabolisme, efek buruknya itu tidak ada bahkan. Dan biasakan makan buah, karena buah itu juga gula alami. Jadi kalau misalnya langsung stop gula, nanti badannya pasti kaget, biasanya langsung lemas seperti itu, karena kita sudah terbiasa, tubuh kita itu metabolismenya dengan gula yang tinggi seperti itu. Jadi gulanya itu diganti dari buah-buahan, dan konsumsinya itu dikurangi, tentunya tetap dibarengi dengan aktivitas. Jadi tubuh itu biar memaksa bahwa dalam aktivitas itu tidak hanya gula yang di metabolisme, tapi juga lemak juga bisa
dijadikan bahan sebagai metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya mulai mengurangi gula, biasanya lemas. Terus kalau lemas, nek nurutin lemesnya, nanti balik lagi konsumsi gula lagi. Ya, kalau misalnya mulai lemas, bisa konsumsi buah-buahan gitu. Jadi biar tubuh itu nggak langsung kaget ketika kita mengurangi konsumsi gula pasir seperti itu. Nah, ini edukasi perilaku penting dalam pengurangan natrium. Nah, mulai memperhatikan karena ternyata kecap itu juga kandungan natriumnya tinggi. Ini kan lebaran, nanti sebentar lagi Idul Adha. Idul Adha itu yang disalahkan kambingnya bikin hipertensi, padahal enggak, padahal kecapnya. Kan biasanya olahan-olahan kambing itu kan pakai kecapnya banyak, atau dari yang sate kambing, tongseng itu kan pasti pakai kecap. Nah, daging kambingnya itu sehat, masa daging kambing bikin tensi, tapi olahannya, sate kambingnya, tongsengnya, penggunaan kecapnya itu yang bikin hipertensi. Dagingnya enggak. Nah, ini Anda tidak makan beberapa makanan berikut, nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua keluhan tersebut. Yang pertama, nasi. Yang kedua, gula pasir. Yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng jangan makan. Yang keempat, tepung ya. Tips dari Dr. Zaidul Akbar ya, jadi nasinya diganti, karbonya diganti jagung, ayam gorengnya diganti ayam kukus, ya kan monggo. Terus sayurnya itu kan banyak, itu macam-macam, ada wortel, ada brokoli, jadi tinggi serat, jadi semakin berwarna-warni yang kita makan itu gizinya juga semakin tinggi. Dalam seminggu ke depan ini, sekarang Anda tidak makan beberapa makanan berikut, nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua keluhan tersebut. Yang pertama, nasi. Yang kedua, ini ada beberapa variasi menu, no minyak, no gula, no tepung. Ini juga sekalian menu diet 1 minggu.
tentunya penting masak bersama dengan pola sehat, jangan menggoda pasien dengan makanan pembugaran gula dan saling mengingatkan. Mengurangi garam dan gula tidak harus mengurangi kenikmatan. Kuncinya kita mulai adaptasi dari kita punya motivasi, kemudian teknik memasak dan pilihan bahan. Karena sehat tidak harus gambar. Nah, semangat dengan mengurangi gula dan garam, tekanan darah lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, resiko komplikasi menurun. Tetap bisa makan enak dan bahagia, bukan menghilangkan rasa, tetapi mengganti cara kita menikmati rasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ditanyakan tentang apa itu. Jadi mulainya kok mundur jadi tampon. Ya, kalau mau tanya-tanya atau pokoknya periksa dan ini ya, semoga sehat selalu dan udah ukur semuanya ya seragamnya dan yang nanti diusahakan bulan depan semoga saya pakai seragam baru ya.